Ya sonsi, ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa mengerti. Jangan lupa. Saya Fadila dari kelas 11 8. Di samping saya ada salah satu anggota dari organisasi OSIS yaitu. Perkenalkan, nama saya Fadil Surya Gesang. Saya berasal dari organisasi OSIS, lebih tepatnya di Divisi Nasionalisme dan Kebangsaan. Nah, Kak Fadil, kalau boleh tahu OSIS itu apa sih dan fungsinya di sekolah ini? Secara umum OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Dan fungsinya yaitu fungsi di sekolah ini cukup banyak. Tergantung itu ada banyak divisinya dan itu juga menjalankan sesuai divisinya masing-masing. Jadi itu kayak satu, semisal divisi keagamaan itu mengurusi tentang keagamaan dan lain-lain seperti itu. Oke, terus gimana sih proses pemilihan ketua sama struktur kepengurusan? Kalau pemilihan struktur organisasi itu dilakukan cara untuk pemilihan ketua OSIS beserta dengan strukturnya itu berbeda. Kalau ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu dilakukan secara pemilu yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Sedangkan kalau struktur anggota OSIS itu dilakukan oleh MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Oke, terus kira-kira selain buat event di sekolah, tugas-tugas OSIS di sekolah ini apa ya? Tugas OSIS di sekolah yang paling bisa kita lihat itu yaitu melatih upacara. Terus yang kedua ikut upacara besar, contohnya upacara kemerdekaan, upacara Hari Kartini dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada kayak apa ya? Kalau kami menyebutkan itu namanya apa itu? Seperti bukan event namanya, tapi lebih ke spesifiknya itu kan ada semisal Rohis mengadakan pengajian. Nah, kami mengirimkan dari divisi keagamaan untuk semisal mewakilkan OSIS membimbing Rohis mengadakan pengajian itu. Dan yang kedua itu ada di bulan Ramadan kemarin itu kan ada bagi-bagi takjil. Nah, itu juga salah satu event dari Rohis. Event dari Rohis itu kan juga mengundang OSIS. Jadi kayaknya OSIS itu banyak eventnya gitu. Kalau boleh tahu, pernah nggak sih OSIS ngalamin kesulitan pas lagi ada event? Oh banyak. Kalau saya bilang banyak itu banyak. Cuman ya yang paling spesifiknya itu banyak yang istilahnya tidak kerja lah. Atau yang kedua plan tangganya itu kurang tepat atau kelebihan gitu. Terus yang ketiga itu ada permasalahan di TM, technical meeting. Dan yang keempat itu ada belum disetujui oleh pembina. Yang kelima itu ada masih belum siap atau apa gitu. Itu masih banyak juga. Terus kontribusi organisasi buat siswa-siswa di sekolah ini tuh apa sih OSIS itu? Kontribusi buat organisasi siswa di sekolah. Contohnya apa ya? Iya banyak sih. Salah satu contohnya itu kita itu membuat para siswa di sekolah ini merasakan seperti sekolah lain lah. Istilahnya gitu aja lah. Oke. Terus kira-kira tugas-tugas dari masing-masing struktur kepengurusan itu apa aja? Tugas-tugas dari struktur anggota OSIS itu yang pertama kan ada struktur divisi keagamaan. Itu mengurusi semua kegiatan yang tentang keagamaan di sekolah ini. Nah, yang kedua ada divisi tentang nasionalisme dan kebangsaan. Itu tugasnya melatih upacara dan mengikuti upacara hari-hari besar. Yang ketiga ada divisi sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi itu kalau kita fungsian itu banyak, secara garis besar itu tentang ekonomi lah. Terus ada divisi olahraga, itu mengurusi tentang olahraga yang dilakukan atau bidang olahraga yang dilakukan di SMA Negeri 1 Jatiserono. Dan yang kelima yaitu ada divisi
kesehatan dan gizi. Dan gizi itu nantinya bekerja sama dengan PMR atau dengan salah satunya itu ada, kalau semisal puskesmas datang ke sekolah dan sosialisasi, nah itu fungsinya divisi apa itu tadi, gizi dan kesehatan. Terus bagian-bagian struktur kepengurusan OSIS ada apa aja sih kalau boleh tahu? Itu banyak ya, kalau nggak salah itu ada, setahu saya kan 5. Itu ada divisi nasional sumber daya kebangsaan, divisi keagamaan, divisi sumber daya organisasi, divisi humas, divisi kesehatan dan gizi, divisi olahraga. Tadi kan aku tanya pernah ngalamin kesulitan nggak pas lagi ada event. Kira-kira gimana sih ngadepin kesulitan itu? Yang pertama itu yang jelas pasti itu diadakan evaluasi itu dilakukan dengan pembina untuk mengevaluasi kegiatan berikutnya agar tidak seperti kegiatan hari ini. Semisal kegiatan hari ini bagian ini kurang, besok setelah kegiatan itu ada evaluasi. Nah, kegiatan berikutnya itu istilahnya diwanti-wanti biar tidak ada kendala gitu. Terus yang kedua itu adanya komunikasi yang erat antar organisasi. Semisal bagian sini memerlukan ini, sedangkan bagian sana kan kosong. Nah, itu bagian yang kosong itu harus mengisi ini walaupun itu bukan job atau tugasnya. Yang ketiga itu ada istilahnya ada apa itu? Kalau semisal kita harus, yang keempat itu juga harusnya kita itu ada briefing sebelum melakukan kegiatan. Briefing pagi dimulai, nanti kita tuh tugasnya ini. Nah, sebelum itu harus ada briefing supaya kita nanti itu istilahnya itu tidak ada kendala lah. Jadi lancar gitu kegiatannya. Oke Kak Fadel, makasih ya buat waktunya. Ya sama-sama, untuk kedepannya semoga ini bisa menjadikan kita semua lebih baik lagi. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah organisasi OSIS ini di sekolah nggak cuma buat ngurusin event-event yang ada, tapi mereka juga punya visi dan misi yang membangun para siswa-siswi di sekolah ini untuk menjadi lebih yang baik.